Selamat pagi, terima kasih kalian sudah hadir di sini. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat ya, alhamdulillah. Jadi untuk sekarang ini dijaga kondisinya ya kan. Apalagi ini sudah kelas 9, sebentar lagi mau ujian. Juga cuacanya juga tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Jadi untuk kondisi badan fisiknya juga dijaga. Ya, apalagi yang di pondok, kalian di pondok jaga kondisi fisiknya. Oke. Sebelum memulai layanan konseling kelompok hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar layanan hari ini berjalan dengan lancar. Baik, salah satu anggota kelompok ada yang memimpin doa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Baik, di kalian datang ke sini terkait dengan kemarin kelanjutan dari bimbingan kelompok kemarin. Dan kemarin kita teman sebelumnya membahas tentang bakat, minat, potensi, terus macam-macam sekolah lanjutan. Masih ingat sekolah lanjutan apa saja? Ada SMA, SMK, dan MA. Ya, jadi macam-macam sekolah lanjutan. Nah, sekarang ini kita ketemu lagi dari kampus ini di layanan konseling kelompok. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa sih konseling kelompok itu? Oh ya, silakan. Proses pemberian bantuan dari guru BK ke peserta didik. Baik, terima kasih. Jadi konseling kelompok ini artinya usaha yang diberikan guru BK atau seorang ahli kepada peserta didik. Nah, pada kalian selaku anggota kelompok melalui wawancara, melalui wawancara konseling, jadi ini konseling yang nantinya bermuara pada pemecahan masalah. Jadi itu pengertian dari konseling kelompok. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini nantinya kalian selaku anggota kelompok dapat mengatasi perbedaan pendapat dengan orang tua terkait dengan pengambilan keputusan sekolah lanjutan. Jadi pasti ada yang berbeda pendapat antara kalian inginnya ke SMK tapi orang tuanya inginnya ke SMA atau sebaliknya. Nah, nanti seperti itu. Jadi bagaimana sih cara mengatasi perbedaan pendapat dengan orang tua? Seperti itu. Yang kedua, kalian sebagai peserta didik atau anggota kelompok dapat menyimpulkan terkait pemenuhan dalam persyaratan ke sekolah lanjutan. Jadi ke sekolah lanjutan itu syaratnya apa saja? Nah, misalkan nanti mengumpulkan fotokopi rapor semester 1 sampai semester 5. Setelah itu mengumpulkan fotokopi ijazah atau surat tanda kelulusan. Terus mengumpulkan foto akte keluarga. Nah, foto itu nanti ukuran berapa? Terus backgroundnya harus warna apa? Nah, seperti itu nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian sebagai peserta didik atau anggota kelompok mampu menunjukkan cara masuk ke sekolah lanjutan secara mandiri. Nah, jadi nantinya kalian dapat, oh iya ini Pak, nanti masuknya ke SMA 1 jalurnya online. Kalau online itu masuknya harus ke web atau ke link. Jadi kan kalian buka webnya sma1.com atau apa, nanti misalkan itu dicek di webnya apa. Terus kalau online seperti itu, kalau offline kita harus datang ke mana sekolahnya. Sekolahnya itu nanti dibawa berkasnya, yang dibawa ke sekolah itu nanti berkasnya apa, misalkan tadi ijazah, fotokopi KTP, fotokopi KK atau fotokopi apapun itu yang nanti jadi berkasnya. Itu terkait dengan tujuan dari konseling kelompok ini, tujuan khususnya. Jadi nanti konseling kelompok ini
pelaksanaannya dari tahap awal kita sudah pembukaan pembacaan doa ya, terus nanti kita akan menyebutkan nama kalian, nama cita-citanya. Setelah itu kalian akan Bapak kasih terkait dengan games tebak profesi nanti. Setelah itu kalian harus tahap inti, kalian harus bercerita. Jadi kalian saat membuka kelompok di layanan ini itu harus ceritakan semua apa yang kalian pikirkan, apa yang menjadi untung kalian, apa yang menjadi beban kalian. Pak, saya sebenarnya bingung, Pak, saya sebenarnya dilema. Nanti ceritakan saja. Jadi nggak usah ada yang ditutup-tutupi, ya kan? Ceritakan semua apa saja yang menjadi kendala kalian dalam pemilihan sekolah lanjutan. Ya. Jadi itu untuk pelaksanaannya. Terus nanti di tahap akhir Bapak akan membagikan atau menyebarkan namanya angket kepuasan dan lembar evaluasi hasil. Jadi nanti dikerjakan semampunya, itu dikumpulkan, itu selesai. Jadi tahapannya dalam layanan konseling kelompok seperti itu. Nah, di dalam konseling kelompok itu ada namanya beberapa asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas kesukarelaan. Yang pertama asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu jadi gini, masalah apa yang akan kita bahas di sini, ya kan, tidak usah dibawa keluar. Jadi yang tahu ya hanya kita berlima saja. Ya, Bapak juga tidak akan membahas ke masyarakat, ke guru yang lain atau teman yang lain. Kalian juga gitu. Jadi masalah apa saja yang di sini, ya hanya kita saja yang tahu. Itu ini asas kerahasiaan. Jadi rahasia. Itu tadi di dalam konsep itu. Terus yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi terbuka, nanti kalian datang ke sini kan nggak ada yang memaksa kan? Ada yang memaksa nggak? Nggak ada. Jadi langsung datang ke sini. Jadi secara terbuka, tidak ada yang memaksa dari pihak manapun. Yang ketiga namanya asas kesukarelaan. Jadi sukarela kalian di dalam menyampaikan pendapat, di dalam menyampaikan keluh kesah kalian itu nanti harus terbuka. Jadi misalkan Aurel mau cerita nanti, ya cerita aja apa yang menjadi beban, apa yang menjadi dilema di pikiran Aurel, nanti ceritakan ke depan. Jadi ya udah cerita aja, jadi nanti biar Bapak dan teman-temannya ada yang membantu mencarikan pemecahan masalahnya, solusinya seperti apa. Nanti sepakat waktunya berapa? Hanya 2 jam ya, 2 jam pelajaran ya. Jadi 2 kali 40 menit, nanti 80 menit waktunya. Oke, selanjutnya silakan perkenalkan nama kalian plus cita-citanya. Silakan mulai dari sebelah kanan ya. Ini. Oke, selanjutnya. Saya awal cita-cita saya seperti Aurel sama-sama jadi dokter. Oke, selanjutnya. nama saya Citra, cita-cita saya sebagai pengusaha. Sebagai pengusaha, baik. Silakan. Saya dari cita-cita saya menjadi Farmasi. Ya. Baik, jadi ada yang jadi dokter, ada yang jadi farmasi, ada yang jadi pengusaha. Pengusaha apa kira-kira kita? Pengusaha apa? Masih bingung yang paling usaha ya apa. Jadi harus dipupuk sejak dini jadi usahanya dokter ya, nanti harus di belajarnya harus hadiah dokter. Nanti nilainya kalau untuk masuk ke kuliah dokter itu nanti apa yang dibutuhkan, misalkan matematika, IPA itu nanti difokuskan tuh. Terus misalkan jadi pengusaha, nah pengusaha apa macam-macam ya kan. Itu nanti usaha itu nggak harus dari modal yang besar ya kan. Tadi dulu kan bisa kan, ya pengusaha yang awalnya jualan di outlet, setelah itu dia kerja keras, dia sekarang punya karyawan banyak. Nah itu jadi merintis usaha itu dari bawah dulu, nggak harus punya modal usaha yang besar. Terus
Terus yang farmasi itu juga bisa farmasi tentang obat-obatan. Jadi biasanya obat-obatan itu ada kodenya, misalkan obat panas atau obat apa itu kan pasti ada kode-kodenya farmasi. Jadi mempelajari tentang obat nantinya ya. Jadi harus teliti nanti. Dan kalau untuk farmasi itu biasanya tidak boleh buta warna karena berhubungan dengan warna obat. Ya. Ini kalau kalian ada yang konsumen beli obat batuk kamu kasih obat gatal kan itu jadi nggak boleh, jadi harus itu. Biasanya kalau persyaratan kesehatan itu harus tidak boleh buta warna, nanti ada tes buta warna itu. Jadi pelajari itu nanti untuk cita-cita kalian nanti. Ini itu selanjutnya Bapak akan lapor alien. Jadi Bapak akan mempunyai namanya tebak profesi. Silakan nanti ditebak profesi ini ya. Bapak punya gambar, nanti silakan untuk menebak profesi apakah ini ya. Oke, ini ada yang tahu? Ya, apa? Ini pilot, betul. Ini ini pot, ini bilangan jadi pilot. Betul. Selanjutnya cepat-cepatan ya. Yang kedua ini apa? Ya apa? Perawat, betul. Ini ada dapat pesawat. Nah, S-nya sama dengan R, dihilangkan ini diganti dengan R. Perawat, betul. Yang ketiga, selanjutnya profesi apakah ini? Ya apa? Nahkoda, benar. Panah, panahnya dihilangkan, tambah nahkoda, betul sekali. Selanjutnya keempat, profesi apakah ini? Ya, satpam, betul. Jadi satunya punya dihilangkan satpam, jadi P satpam, benar. Selanjutnya profesi apakah ini? Ya, Pak, sopir, betul. Gambar kopi ganti O, sopir. Masih ada lagi profesi apakah ini? Ya, YouTuber, benar. Ada logo YouTube sama YouTuber. Coba yang terakhir, cepetan Pak. Ya, ya benar, dokter, dokter, benar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian. Oke, itu profesi. Jadi kalian sudah bisa menebak profesi apa melalui tebak gambar. Ya. Terima kasih kepada kalian sudah antusias. Dan nanti harapannya dan tujuannya kalian datang ke sini ke ruang kita ini nantinya kalian dapat mempunyai solusi. Jadi kan kalian datang ke sini atas dasar kemauan sendiri, atas dasar tidak ada yang memaksa. Nah, nanti muaranya nantinya kalian akan dapat menentukan pemecahan solusi dari masalah kalian. Ketika kita mau punya masalah apa, harapannya seperti itu. Setelah kalian hadir di sini, keluar dari sini, kalian sudah punya, oh ya Pak, ini saya punya masalah ini, solusinya harus ini, solusi plan A-nya seperti ini, plan B-nya seperti ini, solusi yang pertama seperti ini, kalau tidak jalan nanti solusi yang kedua harusnya seperti ini. Nah, jadi Bapak harap selaku ketua kelompok kalian dapat menentukan solusi nantinya ya kan. Dan selanjutnya kalian nanti harus aktif dan terbuka seperti yang tadi ya Bapak jelaskan terkait dengan asas-asas dan keterbukaan. Jadi sukarelaan itu harus sampaikan langsung kepada saya selaku ketua kelompok. Masalahnya apa? Sampaikan. Oke, selanjutnya ya, jadi di layanan konsumen kelompok ini ada namanya ikrar atau janji kerahasiaan. Nanti Bapak akan ucapkan, nanti ikut semua ya. Sudah siap? Siap. Saya berjanji. Saya yang bernama.
Ya, Ayu, Aurel, Citra, Cecep. Saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima, dan memelihara segala bentuk informasi dan dari saya sendiri maupun informasi dari orang lain. Nanti gerak atau janji kerahasiaan ya. Jadi seperti yang digerakkan kalian barusan, ini apapun masalahnya ya kan, nanti ya hanya kita berlima yang tahu, jangan sampai pihak yang lain juga tahu ya kan. Oke, selanjutnya kita langsung bahas ke tahap selanjutnya. Sebelum memasuki tahap ini, kalian gimana? Sudah siap? Siap? Ya. Siap Putri? Aurel? Siap? Nanti akan pembahasan atau tema yang layanan konseling hari ini terkait dengan tadi pengambilan keputusan pilihan sebuah lanjutan. Temanya seperti itu. Terus saya selaku ketua kelompok akan memberikan kesempatan kepada kalian anggota kelompok untuk menyatakan atau menceritakan apa keluh kesah kalian, apa yang kalian pikirkan terkait dengan tema tadi pemilihan sekolah lanjutan. Mungkin dari sebelah sini ya, dari Citra, kenapa kira-kira masalahnya apa sih Citra? Saya lupa. Setelah ini mau melanjutkan di sini atau ke sekolah tapi nama saya menginginnya cari baru di PPN. Tetapi saya masih di sini. Saya juga ingin menuliskan hafalan saya juga di sini dan memikirkan. Nanti kalau saya pindah ke pondok PPN itu harus mengulang hafalan dari awal. Dan saya juga ingin selesai menyelesaikan hafalannya. Jadi ingin saya kan aturan di sini, jadi sudah sampai juz berapa Citra? 26. Terus? Lalu bagaimana dengan kali sambil putusan saya? Ya, oke, jadi itu yang masalahnya terkait dengan di Citra ini bingung, dia itu ingin lanjutkan di sini ya kan di kelas, tapi orang tuanya ini jadi kok mundur ya PPN mundur di sini. Citra ini sudah nyaman di sini sama teman-temannya, sama teman pondoknya, teman kelasnya ya kan itu, tapi orang tuanya juga menginginkan dia masuk mundur. Nanti mana nanti apa atau dari kalian juga dapat memberikan usulan nantinya ya terkait apa yang dipermasalahkan atau yang disampaikan oleh Citra tadi. Intinya seperti itu. Sudah sampai juz 26 ya Citra. Oke, selanjutnya masalah yang kedua dari Putri, silakan. Ya. Saya masih Bingung ya. Keren ya. Pendaftaran ke sekolah lanjutan. Kalau yang sistem online itu bagaimana ya? Saya ingin meminta saran terkait tentang kerja online karena latar belakang keluarga saya tidak mengetahui tentang adanya teknologi. Sedangkan sekarang kan menggunakan data online. Ya. Jadi tidak begitu mengerti keluarga saya tentang teknologi atas bagaimana ya. Ya, jadi terkait dengan pendaftaran online ya. Jadi ini dari latar belakangnya kurang memahami dengan adanya faktor teknologi di online. Jadi nanti bisa dicek di webnya kalau di online ya. Bisa nanti Bapak bantu atau teman-teman anggota kelompok yang
lain membantu terkait dengan pendaftarannya. Kira-kira Putri mau melanjutkan kemana? Ke SMA atau ke SMK atau tetap lanjut di sini? Kira-kira ke SMA ya. Ya, tujuannya ke SMA boleh. SMA mana? Rencana atau jurusan apa, IPA atau IPS? IPA. Jadi dapat bantu dan anggota PML juga membantu Aurel dan Citra itu bisa membantu masuk ke sekolah lanjutan melalui daftar online. Tapi kan sekarang kebanyakan kan online ya kan, jadi semua itu harus berbasis online, tidak boleh ya, kayak ada beberapa sekolah itu yang offline juga, tapi kebanyakan mayoritas itu online. Kita nggak usah buru-buru atau tidak perlu datang ke sekolah ya kan, kita cukup buka dari HP, buka link, buka web, kita dapat upload dari situ atau mengisi data di situ ya kan. Itu masalah yang dialami oleh selanjutnya dari ya Aurel, apa permasalahannya, apa silahkan diungkapkan. Saya masih bingung Pak, masuk ke SMA atau SMK. Yang saya inginkan itu masuk ke SMA ya. Dan nantinya itu kalau SMA saya ingin masuk ke jurusan kita. Kalau itu SMA kemudian saya untuk masuk ke jurusan kuliahnya nanti ke jurusan kedokteran. Tapi orang tua saya itu menginginkan saya untuk masuk ke SMK. Dan nanti kalau di SMK ingin masukkan saya ke jurusan tata busana. Karena orang tua saya mempunyai impian untuk meneruskan butik yang ada di rumah. Jadi orang tua saya itu mempunyai butik dan harapan satu-satunya itu adalah saya. Lantas bagaimana solusinya Pak? Jadi permasalahan yang dialami Aurel ini, Aurel ingin masuk ke SMA karena ingin kuliah ya kan, tapi orang tuanya inginkan dia masuknya ke SMK jurusan tata busana ya Aurel ya, tata busana. Nah nanti orang tuanya ingin Aurel itu melanjutkan butiknya. Kalau boleh tahu, Aurel nanti masuk ke SMA terus kuliah jurusannya apa tadi? IPA. Kuliahnya apa? Kedokteran. Itu nanti Bapak akan memberikan beberapa alternatif terkait dengan pemecahan solusinya. Nah, terus mungkin dari teman yang lain yang kelompok juga bisa memberikan solusi atau pertanyaan. Oke, itu permasalahan yang dialami oleh Aurel terkait dengan perbedaan pendapat antara dirinya yang tidak SMA dan orang tuanya ini tidak SMK seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, Hanim, masalahnya apa Hanim? Saya sebagai guru pembelajaran untuk syarat daftar ke sekolah lanjutan apa saja ya Pak? Kalau membutuhkan kartu keluarga, kakak punya keluarga saya itu kita harus dilakukan sebelum saya pindah ke sini. Untuk background-nya apa saja ya Pak? Untuk daftarnya apa juga mempunyai fotokopi kartu siswa, dan untuk fotonya apa harus background biru atau merah? Mulai pindahan surat apa saja yang harus diurus dan bisa langsung jalur apa saja? Ya, jadi ini cukup banyak permasalahan yang dialami oleh Hanim ini cukup banyak. Jadi terkait dengan kakak yang hilang, terus masih bingung terkait background fotonya apa, terus apalagi tadi jalurnya apa saja. Nah itu nanti jadi jalur masuk terus fotokopi background foto. Jadi kalau untuk permasalahan ini cukup kompleks untuk permasalahannya ya kan. Jadi untuk masalah ini contohnya misalkan kakak, nanti kalau kakak ya coba segera koordinasi dengan orang tuanya, misalkan apakah sudah diurus. Misalkan kalau kakaknya hilang itu nanti pasti kan ada namanya surat keterangan kehilangan, itu nanti bisa dipakai untuk daftar. Terus misalkan nanti kalau masalah foto, nah itu nanti backgroundnya apa biasanya dari sekolah itu nanti sudah disiapkan ya, dari SMP itu sudah disiapkan, dari TU-nya sudah siapkan untuk pendaftarannya apa. Terus untuk jalurnya, nah itu nanti kalau jalur itu nanti macam-macam, ada namanya jalur afirmasi, ada namanya jalur zonasi. Nah kalau zonasi itu jarak antara rumahmu sama sekolahnya itu dekat, nah itu namanya jalur zonasi, itu ada namanya itu. Jadi juga macam-macam nama. Nanti Bapak kelompok sama teman-teman yang lain yang kelompoknya bisa membantu ya. Jadi terkait dengan apa
permasalahan dari Hanim. Jadi mengingatkan kembali komitmen kita ya. Komitmen apa? Tadi masih ingat janjinya ikrarnya. Ya, jadi Bapak hanya selaku ketua kelompok mengingatkan kalian ya, anggota kelompok harus punya komitmen. Jadi masalah yang diceritakan dari Citra, dari Putri, dari Aurel, dari Hanim itu jangan sampai pihak keluar juga tahu ya, temennya sekelasnya atau mungkin guru yang lain. Jadi Bapak juga gitu, jadi saling menjaga kerahasiaan ya, namanya saling menjaga kerahasiaan. Bapak juga tidak akan memberikan misalkan masalah ini menceritakan guru yang lain ya. Jadi masalah ini hanya kita berlima yang tahu ya, namanya kerahasiaan. Jadi hanya ini menyampaikan komitmen apa yang kita ucapkan tadi ya kan, ikrarnya apa, jenisnya apa itu. Setelah itu intinya Bapak harap ketua kelompok kalian sebagai anggota kelompok itu harus terbuka ya kan. Jadi sudah bagus dari Citra, dari Putri, Aurel, sudah hari itu sudah bagus menceritakan permasalahannya itu apa saja, sangat terbuka. Ada yang ditutupi nggak kira-kira? Atau masih mau menyampaikan lagi kira-kira, mau ditambahkan? Dari Citra sudah cukup, Putri juga sudah ya, dari permasalahannya. Aurel mungkin tidak ada yang ditutupi ya. Nah, sudah. Terima kasih sudah saya menyampaikan secara terbuka. Jadi terkait dengan perasaannya apa, keluh kesahnya apa, disampaikan kepada saya atau kelompoknya. Itu sedikit mengekspresikan. Nah, jadi kalian bebas mengekspresikan, kalau sedih aja nggak apa-apa. Kita sedang di sini kita sharing ya kan. Selain kelompok ini kalian bebas mengekspresikan kalian permasalahannya apa, itu silakan ya kan. Mungkin sebelum Bapak memberikan tanya jawab pada kalian, mungkin silakan ada yang ditanyakan pada temannya atau memberikan usulnya. Silakan ya Pak, ini bertanya pada siapa atau memberikan usulan. Dari terkait dengan tadi ya kan, usulan dari usulan mau tanya silakan. Tidak sama lu, silakan mau tanya pada siapa? Iya silakan. Saya memberikan saran ke Putri. Iya sarannya. Untuk terkait pendaftaran kelas lanjutan itu bisa dicek ke web ke sekolah yang dituju. Ya. Mungkin Pak Citra juga bisa. Ya, baik, terima kasih. Citra memberikan solusi ke permasalahan dari Putri. Jadi terkait dengan pemenuhan persyaratan ya, tadi apa? Terkait dengan daftaran online ya tadi teknologinya. Jadi caranya bisa dicek di webnya ya Bu, Citra ya. Jadi bisa dicek di webnya. Jadi webnya misalkan mau yang dituju SMA Negeri 1, nah itu nanti webnya apa? Bisa dicek di situ. Jadi linknya apa? Bisa. Terus nanti muncul persyaratannya kan? Misalkan fotonya harus ini, terus persyaratannya apa? Nanti bisa Bapak sebagai ketua kelompok membantu dan teman-teman lain juga bisa membantu nanti ya Pak. Terima kasih Citra telah memberikan usul atau saran kepada Putri. Oke, selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Siapa? Hanim ya, mau tanya ke siapa? Saya atau siapa? Oh, Aurel ya, silakan. Tanya apa? Madu atau mau gitu ya. Madu. Jadi dipersiapkan apa yang nantinya akan dibutuhkan ya kan, di nanti apa bahkan ya kan, jelas sekali yang itu pasti ada produknya terkait nanti biayanya berapa, lokasinya dari rumah itu, kalau yang nggak mondok itu juga diperhitungkan, terus di situ ya kan. Nah terus terkait dengan dari permasalahan pertama dari Citra, tadi permasalahannya apa? Terkait sudah nyaman di adik kelas ya. Nah, jadi kalau sudah nyaman di adik kelas nanti coba di
sampaikan kepada orang tuanya secara baik-baik, bapak ibunya. Jadi nanti kamu kan sudah punya pilihan ya kan, pilihan terkait dengan saya sudah nyaman di adik kelas, terus orang tua yang menurut ya disampaikan aja, Pak Ibu saya sudah, pastinya kamu kalau sudah punya pilihan ya kan, kamu sudah menuju dewasa ya kan, kalau sudah punya pilihan sudah mantap di adik kelas saya sampaikan. Tapi kamu juga harus punya tanggung jawab kalau kamu melanjutkan di sini ya harus giat belajar ya kan, harus rajin, jadi harus mampu membuktikan pada orang tuamu saya bisa, saya mampu melanjutkan di sini, melanjutkan tamannya ya kan. Apalagi Citra sudah 226 ya, apalagi kurang bajus ya, kurang bajus sudah hatamnya, jadi nanti disampaikan ke orang tuanya. Jadi namanya cara baik-baik ya, jangan ngotot nanti, jadi sampai cara baik-baik seperti ini. Jadi, jangan sampai ada perdebatan, jangan sampai ada perselisihan dengan orang tuanya. Itu terkait dengan permasalahan yang dialami Citra. Oke, selanjutnya siapa? Permasalahan dari Putri berarti ya. Oke, Putri itu permasalahan terkait dengan teknologi yang kurang mendukung ya. Jadi nanti Bapak siapkan di ruangan kita itu ada komputer namanya. Komputer itu nanti sudah terkonek dengan WiFi, bisa dipakai untuk pendaftaran ya kan. Jadi nanti Bapak akan membantu untuk mendaftarkan Putri ke sekolah lanjutan yang diinginkannya ya. Nanti terkait dengan persyaratan apa saja nanti Bapak akan infokan ya. Nanti juga temennya bisa membantu ya kan, juga bisa membantu ke untuk pendaftaran ke sekolah lanjutan nantinya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup ya. Ada yang tanya lagi? Tidak. Dengan teknologi, karena kalian ini juga istilahnya di pondok ya kan, di pondok juga jarang, tidak boleh malah ya, tidak boleh membawa HP kan ya. Bawa HP pun juga harus izin ya kan, itu pun juga kan dibatasi berapa menit ya itu ya, berapa menit biasanya kalau untuk pinjam HP misalnya berapa menit. Nah itu nanti simakan untuk menghubungi orang tuanya, nah itu nanti bisa nanti mau terkait dengan pendaftaran bantu di sini caranya ya Putri ya. Itu terus selanjutnya Aurel tadi permasalahannya terkait dengan SMA dan SMA. Jadi permasalahan Aurel sama Citra ini hampir sama ya. Kalau Citra ini ingin tetap di sini tapi orang tuanya inginnya untuk di Mundo di PPHM, tapi kalau Aurel ini ingin ke SMA ya, ini ke teman, tapi orang tuanya inginnya ke SMK. Nah, jurusan tata busana itu untuk melanjutkan butiknya. Aura ini dari nomor berapa? Dari berapa saudara? Nomor 2. Nomor 1 dari 2 saudara. Nah, adiknya masih sekolah SD atau SNI? Ya. Di permasalahannya Aura ini masuk ke tata busana. Terus lanjutkan. Jadi di rumah sudah punya butik atau masih mau membangun ini? Sudah punya butik, ya, butiknya. Jadi nanti bisa disampaikan ke ibunya. Panggil sama bapak ibu atau abi bumi? Panggil sama bapak apa ayah ibu? Ayah ibu yang sampaikan ke ayah ibunya. Jadi Aura sudah punya pilihan Pak, ingin ke Madura. Nanti disampaikan, dikuatkan, maksudnya argumen itu dikuatkan Madura. Itu nanti saya Pak ingin fokus di Madura terkait dengan mungkin hafalannya mau dilanjutkan di sini sudah hafal berapa juz seperti tadi Citra 26 juz. Nah, Aura berapa juz kira-kira? Sudah berapa? Sudah berapa juz? Nah, sama. Kurang sedikit, nah, kurang lebih sama ya dengan Citra. Nah, apa nanti disampaikan ke orang tuanya, saya ingin melanjutkan ke dokter apa, kita sampaikan. Penting jangan menimbulkan perselisihan dengan perdebatan sama dengan Citra tadi, sampaikan
dua saya itu mau melanjutkan ke kedokteran, kuliah kedokteran. Nah itu yang kedua juga harus rajin, kamu harus membuktikan, misalkan harus peringkat masuk ke 5 besar misalkan di kelas, nah, seperti itu. Terus misalkan harus mempunyai prestasi, misalkan Aura nanti ikut olimpiade matematika, olimpiade fisika. Kedokteran kan bentuknya kan itu, ya kan? Biasanya yang IPA, matematika dan IPA. Itu terkait IPA nanti bisa fisika, bisa kimia. Nah, itu nanti dibuktikan pada orang tuanya mengikuti olimpiade, dibuktikan dengan itu supaya bisa mendapatkan peringkat kelas, itu nantinya. Oke, itu usaha. Terus selama ini butik di rumah siapa yang menjaga? Ibu ya. Jadi Aura ini disuruh meneruskan karir ibunya yang usaha butiknya. Oke, terima kasih Aura. Selanjutnya Hanim tadi permasalahannya terkait dengan beberapa persyaratan ya. Jadi persyaratan terkait dengan foto. Nah, foto itu nanti foto sudah disiapkan dari sekolah ya. Nah, hitam putih, entah itu merah atau biru itu masih disiapkan. Terus setelah itu kakak, masa kakak itu nanti coba dibicarakan dengan orang tua. Nah, terus setelah itu ijazah. Biasanya kan kalau ijazah itu kan umurnya kan lama. Nah, itu nanti pakai namanya surat keterangan lulus SKL namanya. Itu bisa surat keterangan lulus, yang penting minta ke TU, pihak TU nanti. Itu baru tanda tangan saya yang BPK ikut menandatangani bahwa menyatakan Hadim lulusan dari SMP ini mau melanjutkan ke SMA ini, nanti bisa tanda tangan, itu bisa ya. Setelah itu terkait dengan foto, jasa, SKL, terus kakak itu sudah selesai. Setelah itu masalah jalur ya. Nah, nanti untuk pemenuhan jalurnya itu banyak sekali macamnya. Ada jalur afirmasi, ada jalur zonasi, ada jalur bidik misi nantinya. Nanti kalau afirmasi itu biasanya punya kurang mampu nantinya, yang terkait dengan surat keterangan kurang mampu. Terus ada yang zonasi juga, nanti bisa disertakan nanti waktu pendaftarannya. Jadi Bapak akan menjelaskan terkait dengan beberapa jalur zonasi, beberapa jalur afirmasi itu nanti berapa. Nah, nanti bisa dijelaskan. Terus untuk selanjutnya Hanim itu kira-kira mau melanjutkan kemana? Madu sama dengan Aurel ya. Nah, jadi ya dipersiapkan nantinya untuk persyaratannya apa saja. Jadi nanti enak jadi sama itu. Itu keinginan sendiri apa ikut temennya? Ikut-ikutan? Disuruh. Tapi kalau dari dirinya mantap, kalau sudah mantap kan ya itu sudah sesuai, sudah mantap dari sini, jadi bisa dipersiapkan. Yang penting ini, kalau untuk sekolah kita itu kalian tidak boleh ikut-ikutan sama teman. Misalkan Aura cuma 2, terus hari saya tak ikut Aura, tidak ketemu Aura di sana, jangan begitu. Belum tentu nanti di sana ketemu kan beda kelas ya, apalagi kalau negeri itu kan kelasnya kan banyak ya kan. Ada 10-1, 10-2, 10A, 10B sampai 9 kelas. Jadi harus dari keyakinan kita ya, harus mantap gitu ya. Jadi lanjutan dari yang pertemuan kemarin, Bapak selaku ketua kelompok kan menjelaskan ya, jadi terkait dengan tema pemilihan sekolah lanjutan ya. Kemarin sekalian sebagai anggota kelompok sudah istilahnya mengutarakan permasalahannya apa, terus mengutarakan kalau kesannya apa yang dipikirkan. Setelah kalian mengutarakan ke Bapak satu ketua kelompok, saya kembalikan lagi ke kalian setelah anggota kelompok, mungkin solusi dari permasalahan kalian itu nanti kalau menurut kalian apa solusinya. Mungkin dari Citra dulu, apa nih kemarin permasalahannya apa terkait dengan masih nyaman di kelas ya, tapi orang tuanya minta pondok baru ya. Oke, apa menurut Citra nih solusinya apa kalau masalah seperti itu? Orang tua
koordinasi sama orang tua ya. Jadi koordinasi itu perlu tetap koordinasi terus komunikasi, walau bagaimanapun kan orang tua kan tetap apapun keputusannya, jadi koordinasikan sama orang tua. Jangan maksudnya kamu Pak Bu saya harus ini. Jadi apapun itu kan keputusan tetap ada di orang tua. Membiayai citra sampai di sini, setelah itu apapun kebutuhan biaya citra dibiayai oleh orang tua. Jadi apapun tetap koordinasi. Orang tua kan tetap menginginkan anaknya menuju yang baik kan, yang positif. Nah itu, jadi apapun harus dikoordinasikan terkait dengan masalah di itu. Walaupun tetap nyaman di kali kelas, tapi orang tuanya mungkin memiliki pertimbangan, ya kan, pertimbangannya anak saya masukkan ke pondok mungkin yang sedangnya secara jarak dari lokasi rumah dekat, ya, jadi orang tua bisa sewaktu-waktu misalkan menjenguk atau sambang ke itu kan ke pondok juga nggak terlalu jauh, ya kan, seperti itu. Mungkin di sana metode atau teknik hafalannya mudah seperti itu. Nah, jadi mesti nanti orang tua itu memiliki faktor-faktor yang ditimbulkan atau yang ingin dimasukkan ke sana. Contohnya yang tadi Bapak jelaskan. Oke, itu permasalahan dari citra. Selanjutnya Pak Putri. Putri kemarin masalahnya apa, Bu? Adanya faktor teknologi. Kalau masalah seperti itu, terus misalkan solusinya apa? Solusinya kalau menurut kamu? Komputer yang ada di sekolah. Terus, ya, jadi memanfaatkan komputer yang ada di sekolah. Jadi lebih ke manfaatkan fasilitas itu ya. Jadi fasilitas yang ada di sekolah. Jadi misalkan nih Putri waktu pelajaran misalkan atau jam kosong atau apa datang ke sini ke ruang BK. Jadi di sini disiapkan komputer. Jadi misalkan nanti masih bingung Pak, saya mau daftar ke sini, jadi bisa konsultasi ke saya. Jadi terkait dengan itu pendaftaran sekolah lanjutannya, kalau boleh tahu mau melanjutkan ke mana? SMA atau SMA? Ya. Di SMA jurusan apa? IPA atau IPS? IPA nanti untuk pembelajarannya harus dimanfaatkan, dimaksimalkan, ya kan? Kalau IPA berarti nanti harus ke matematika, terus fisika, ya kan? Setelah itu biologi. Jadi mata pelajaran itu harus dimaksimalkan nilainya, ya kan? Terus terkait dengan teknologi, Putri bisa datang ke sini atau nanti minta bantuan ke guru yang lain juga boleh. Yang untuk pendaftaran, Pak Bu ini bagaimana cara pendaftarannya? Terus misalkan linknya apa saja tadi bisa ditanyakan, ya kan? Jam kosong. Masuk SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 itu nanti linknya apa, terus persyaratannya apa saja, bisa jadi sebelum daftar mungkin browsing dulu, ya kan? Cari di internet, cari di berbagai Google Chrome atau Mozilla itu cari misalkan SMA Negeri 1. Nah, itu nanti persyaratannya apa saja, misalkan jalurnya apa saja, itu bisa dicari dulu sebelum daftar. Jadi SMA-nya mana kira-kira? Kalau boleh tahu mana SMA 1 Lampung ya. Tuh, boleh nggak apa-apa. Jadi itu harus apa ya, istilahnya kalau punya cita-cita itu harus yang tinggi, ya kan? Sekolah negeri, nggak apa-apa. Walaupun ini sekolah swasta kan, tetap kita harus punya daya saing, ya kan, mau sekolah negeri. Jadi jangan, misalnya kalian itu jangan minder, walaupun lulusan dari SMP swasta saingannya dengan lulusan dari SMP negeri tidak masalah, ya kan? Jadi daya saing tetap harus diperjuangkan. Itu misalkan ada ujian atau apa itu tetap bisa ikut. Itu permasalahan yang dialami oleh Putri, ya kan? Selanjutnya yang kemarin itu Aurel, ya. Aurel gimana permasalahannya? Kemarin apa? SMK
tata busana ya kemarin jurusannya. Tapi awalnya ingin ke SMA. SMA tahun kan kemarin. Man ya, man. Oh. Ya, gimana? Harus mantap ya, man atau SMA. Jadi jangan bingung nanti kalau bingung. Jadi soalnya kan ini sudah tinggal beberapa bulan lagi kan kalian lulusan ini. Jadi mantapkan kalau peman ya peman, kalau SMA teman dua ya kemarin. Dua. Jadi kalau misalkan Aurel punya masalah seperti itu gimana solusinya? Ya kan tetap sama orang tua ya. Jadi sama seperti Citra, dibicarakan lagi dengan orang tua. Kemarin Aurel masalahnya orang tua tetap ingin ke kesehatan ke sana. Kalau secara minat nih, misalkan minat, saya tanya ke Aurel, minat kalau tata busana ini kan mesti kan terkait dengan model baju, menjahit itu kan kalau tata busana. Nah itu Aurel minat apa enggak kira-kira? Kalau dari diri kamu sendiri sebenarnya kira-kira minat apa enggak? Enggak minat ya, kurang tertarik gitu ya. Nah itu nanti disampaikan ke orang tua. Walaupun tetap, walau bagaimanapun orang tua itu tetap tempat untuk berkeluh kesah. Jadi selain kalian di pondok menjadi ustaz-ustaznya, di sekolah gurunya, jadi tetap kembali lagi ke orang tuanya. Jadi sampaikan secara baik, saya seperti itu, secara halus. Saya kurang tertarik misalkan di sini, gitu ya. Jadi saya kurang tertarik di jurusan tata busana, saya inginnya ke Madura. Nanti sampaikan ke bapak ibunya, orang tuanya, misalkan ke Madura itu nanti disampaikan. Jadi istilahnya Aurel itu harus punya alasan yang kuat. Kenapa kok saya itu milih ke Madura? Alasannya misalkan di Madura ada apa istilahnya, kalau di Madura itu yang terkenal itu apa? Marsebennya, dan bandnya itu sudah sudah provinsi ya kan, sama dua Marsebennya. Sampaikan saya ikut BKBN misalkan, atau saya ingin mengikuti kalau di Madura mondok di sana ya, ada pondoknya. Terus setelah lulus dari Madura saya ingin kuliah, ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, misalkan di Malang, Surabaya. Nah itu jurusannya apa? Jadi boleh di apa istilahnya disampaikan. Jadi orang tua itu nanti enggak asal pilih gitu, maksudnya tetap pikirkan lagi sama orang tua. Nah, misalkan seperti itu, nanti apa Aurel nanti inginnya kuliahnya apa? Kalau masuk Madura itu kan lulus kan, setelah lulus nggak apa-apa, mulai dari sekarang itu tetap dirancang. Misalkan setelah lulus dari Madura masuk ke perkuliahan, ke perguruan tinggi, nah itu nanti kira-kira apa? Mau ambil jurusan apa kan? Kedokteran, bisa dokter bisa. Jadi untuk kedokteran tetap kemarin yang Bapak jelaskan terkait dengan apa matematika, IPA, nah itu bisa dimaksimalkan nilainya. Ya, tapi sampaikan aja ke orang tua, Pak saya ingin ke kedokteran, jadi melalui jalur lewat Madura itu bisa. Dua, di sana ada fotonya juga, mungkin ekstranya ikut marching band, ini kan juga bisa. Jadi misalkan Aura nih punya prestasi, misalkan nanti setelah di Madura ikut marching band, kan mesti dapat sertifikat kan. Sertifikat nanti bisa dilakukan waktu saat pendaftaran di kuliah perguruan tinggi seperti itu. Jadi ada nanti Bapak jelaskan terkait dengan ada beberapa jalur zonasi, jalur afirmasi, itu bisa jelaskan. Oke. Itu permasalahan dari Aurel, jadi terkait dengan orang tuanya menginginkan ke SMK tata busana. Busana itu mesti Aurel terkait dengan apa ya, membuat baju sketsa kebaya, batik atau apa begitu. Jadi SMK tata busana. Oke. Itu permasalahan dari Aurel. Selanjutnya coba ya silakan ini. Terus solusinya gimana? Kira-kira?
bisa tetap ya. Jadi orang tua itu tetap koordinasi sama orang tua yang terkait dengan apa nih, misalkan permasalahannya kakak kan, masuk ke sekolah lanjutan itu butuh kakak enggak, nah itu tetap koordinasi sama orang tua. Ada beberapa yang butuh kakak ya, ada beberapa yang hanya butuh aku ijazah gitu kan, nah, itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Dan itu selain kakak apalagi kemarin yang ditanyakan tadi. Setelah itu surat yang harus terus pindah itu bisa dimanfaatkan ya kan. Jadi terkait dengan apa istilahnya apa sih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau misalkan ke sekolah lanjutan, nah itu nanti apa tujuannya, terus misalkan untuk masuk itu nanti membutuhkan apa saja, itu bisa dimanfaatkan di situ kan. Terkait dengan persyaratan apa saja, nah itu coba tanya ke saya atau ke guru yang lain atau ke kakak tingkat yang sudah lulus, nah itu kakak kelas kalian tanya misalkan rencana mau kemana kira-kira, dan lanjutkan kemana, kasih mah teman dua aku sama dengan apa Aura ya kemarin nanti dikoordinasikan ya, dikoordinasikan sama orang tua. Jadi kakak itu juga penting ya kan, nanti untuk pendataan juga. Jadi walaupun tidak pendaftaran ke sekolah, nanti untuk pendataan juga itu bisa. Itu tadi terkait dengan permasalahan kalian. Jadi istilahnya kalian itu tetap harus di apa ya istilahnya, orang tua itu tetap yang terbaik buat kalian ya, apapun permasalahannya, apapun keluh kesah kalian, sampaikan ke orang tua kalian ya kan, seperti itu. Selanjutnya ini terkait dengan solusi ini dengan tadi masalah teknologi, bisa bicarakan ke saya atau guru lain yang terkait dengan apa sih caranya, bagaimana sih caranya untuk memanfaatkan itu teknologinya. Jadi nggak usah minder Pak, saya nggak bisa terkait dengan apa istilahnya pendaftaran itu bingung Pak saya, apa nanti tetap ditanyakan ke saya, itu bisa tuh. Nah, terus terkait dengan ada beberapa apa ya istilahnya, ada beberapa jalur ya kan, jalur terkait dengan untuk masuk ke SMA SMK itu apa aja sih Pak jalurnya. Nah itu nanti ada namanya jalur afirmasi ya kan. Jadi afirmasi itu bagi kalian mungkin yang mempunyai, mohon maaf, keluarga yang yang kurang mampu, misalkan kalian punya KIS, kartu Indonesia Sehat, atau KIP, kartu Indonesia Pintar, nah itu bisa untuk syarat masuk ke sekolah lanjutan ya kan, lanjutan jalur afirmasi itu bisa. Setelah itu ada namanya jalur zonasi. Jadi jalur zonasi itu jarak dari sekolah ke rumah itu maksimal berapa kilo, nah itu ada juga itu. Ini namanya jalur zonasi. Jadi ada batas maksimalnya. Misalkan nanti siapa Citra ya, Putri mau masuk ke SMA 1, nah mungkin jarak dari SMA 1 ke mana, ke rumah Putri itu jaraknya jauh apa enggak ya? Ada batas maksimal misalkan 2 kilo, berarti ya nanti yang masuk radius 2 km itu bisa masuk ke itu lewat jalur zonasi itu. Tapi kalau lebih dari 2 kilo berarti Putri nggak bisa masuk ke itu, ke SMA 1. Nah, itu ada jarak maksimalnya. Jadi nanti ada aplikasi lewat Maps itu bisa jaraknya itu berapa kilo. Itu namanya jalur zonasi. Terus ada lagi jalur lewat prestasi. Jadi prestasi ini akademik sama non akademik. Misalkan kalau akademik ini kalian punya prestasi, misalkan olimpiade fisika, olimpiade biologi, itu bisa lewat itu. Misalkan tingkat kabupaten kalian dapat 3 besar, nah itu sertifikatnya bisa dimasukkan ke sekolah lanjutan. Itu yang
akademik. Terus setelah itu yang non akademik. Kalau non akademik itu lomba di luar mata pelajaran, misalkan kalian ikut lomba renang terus juara, kalian ikut lomba misalkan basket, ikut lomba apapun, nah, yang di luar pelajaran itu nanti bisa dimasukkan ke itu sekolah lanjutan dengan sertifikatnya. Nah, itu prestasi dan jadi namanya jalur akademik sama non akademik itu nanti. Kemarin yang ikut lomba apa olimpiade siapa? Hanim lomba apa kemarin? Olimpiade matematika tingkat kabupaten ya, masuk para 3 besar 4 besar ya kemarin ya. Nah itu nanti bisa dimasukkan ke itu apa namanya jalur yang prestasi akademik ya kan. Jadi prestasi akademik itu bisa dimasukkan ke situ. Bisa dimasukkan ke situ. Nah, terkait dengan apa prestasi akademik, nah, sertifikatnya itu nanti mungkin entah itu nanti fotokopiannya atau apapun di scan, itu bisa ditampilkan di itu pembukaan waktu masuk ke sekolah lanjutan, nah, seperti itu. Itu terkait dengan prestasi akademik. Jadi Hanim ini punya prestasi olimpiade matematika ya. Apa itu tetap bisa dimasukkan. Jadi semua jalur prestasi, jadi nanti sainganmu atau yang masuk ke jalur itu juga olimpiade, berbagai olimpiade tingkat ada yang misalkan nanti olimpiade matematika, nanti ada yang lain tuh dari olimpiade fisika, olimpiade apa dulu gitu. Mesti ada temanmu yang ikut di sana dari sekolah lain, SMP lain. Oke, selanjutnya yang kemarin itu juga ada kan kemarin yang ikut apa? Juara apa? Siapa? Aura apa? Oh ya, bulu tangkis tingkat kabupaten ya. Apa sertifikat yang dapat juara berapa kemarin? Juara 1. Bagus, juara 1. Apa? Nah, nanti dikembangkan lagi ya kan. Mungkin apa sudah minatnya bakatnya di situ. Nanti di SMA 1 misalkan terima di sana, nanti di sana juga dikembangkan lagi, ikut ekstra bulu tangkis, nanti ikut kejuaraan tingkat SMA kabupaten, misalkan nanti kalau kabupaten juara 1 nanti nanti dilombakan lagi di tingkat provinsi, itu kan bisa ya, jadi tingkatannya lebih tinggi. Itu nanti sertifikatnya waktu kamu ikutnya kan juara 1, nah itu lampirkan aja ke jalur yang prestasi non akademik. Nah, berarti kan di luar mata pelajaran kan. Kalau Hanim akademik, berarti non akademik, apa nanti tetap diajukan ya. Itu jadi terkait dengan apa istilahnya berbagai jalur yang ada di perguruan atau sekolah lanjutan ya. Di sekolah lanjutan itu apa saja? Jadi itu apa selaku ketua kelompok memberikan jadi penguatan pada kalian. Jadi manapun kalian lulusan dari SMP manapun, tentang swasta, tidak usah minder, tidak usah takut. Walaupun saya nanti lulusan SMP negeri ya kan, tidak usah takut, tetap lanjut, tetap berjuang, tetap maju ya kan. Apalagi yang mungkin kalian punya prestasi ya kan, tetap lakukan, kembangkan potensi kalian, minat kalian, bakat kalian itu tetap dikembangkan. Itu dari saya. Oke, jadi ini sudah saya bertahap paginya, konseling kelompoknya. Nah, Bapak selaku ketua kelompok ingin membagikan angket kepuasan dan evaluasi hasil. Jadi nanti waktunya kurang lebih 10 menit ya nanti dikerjakan. Jadi tidak usah mengangkat ilmunya, karena itu bukan ujian ya kan. Tidak perlu ini kerjakan sejujurnya yang sesuai dengan kalian. Waktunya ini instrumen penilaian hasil konseling kelompok. Pak bacakan dulu. Jadi di sini instrumen penilaian hasil layanan konseling kelompok, nama siswa terus kamu belajar kelas sudah kelas 9. Ini saya namanya pernyataan bahwa ini berisi tentang hasil yang Anda peroleh setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok, konseling kelompok. Baca dengan cermat
setiap pernyataan tersebut. Berikan jawaban dengan cara memberi tanda cek. Ya, ada salah satu jawaban yang paling sesuai. Ada 5 kan di situ. SS, SCS, KS, dan STS. Sangat sesuai, situasi yang sangat tidak sesuai. Jadi di situ ada poinnya. Jawaban Anda tidak menuntut jawaban benar dan salah. Jadi di sini jawaban itu tidak ada benar salahnya. Jadi kalian isi aja sesuai dengan pribadi kalian. Jawablah semua pernyataan secara sungguh-sungguh dan jujur sesuai dengan diri Anda. Hasil dari instrumen ini tidak mempengaruhi nilai mata pelajaran Anda sekolah. Tidak ada pengaruhnya. Tidak ada. Kalau sudah di sini nanti nilai matematikanya baik, nilai fisiknya baik. Tidak, jadi tidak ada pengaruhnya. Namun bermanfaat sebagai pertimbangan memberi layanan berikutnya. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih. Itu ada 10 ya, 10 pernyataan. Saya mendapatkan pemahaman baru mengenai kegiatan konseling kelompok. Itu isi aja, sangat sesuai dan seterusnya. Yang kedua, saya mampu menjelaskan kembali mengenai topik atau permasalahan terkait yang dibahas dalam konseling kelompok. Nanti topiknya apa masih ingat? Pemilihan sekolahan. Nah, benar. Ketiga, saya mampu mendiskusikan inti dari permasalahan dari kegiatan konseling kelompok. Saya dapat memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Saya dapat menemukan mengenai manfaat dan hasil dari konseling kelompok. Saya merasa senang karena kegiatan konseling ini mengajarkan saya keterbukaan, kepercayaan, mendengarkan dan menghargai orang lain, bersama dan berani menyelesaikan masalah. Yang ketujuh, saya merasa dihargai dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok. Saya merasa puas ikut layanan karena dilakukan dengan tertib, kondusif dan penuh keterbukaan. Terbuka seperti yang saya jelaskan kemarin, asas kerahasiaan keterbukaan. Yang ke-9, saya senang merasa solusi pemecahan masalah yang disampaikan sangat bermanfaat bagi saya saat ini dan yang akan datang. Yang 10, yang terakhir, saya lega karena merasa terbantu akan layanan ini, layanan konseling kelompok ini. Jadi ada 10 item, 10 nomor yang silakan dikerjakan, punya 10 menit. Bapak berpoin semua? Bawa ya. Nah, dulu. Ya 5 menit lagi, yang belum segera, yang sudah yang dipilih lagi. Ada item atau nomor yang lewat atau namanya inisialnya belum diisi. Ini kalian sudah sarapan belum? Sudah semua yang mengingat. Semangat, apa?
instrumen kepuasan konseling kelompok. Jadi evaluasi itu yang berarti instrumen evaluasi kelompok, konseling kelompok. Sudah ya, bukan. Oke, awal. Ini sudah keempat. Ini terima kasih kalian sudah mengisi instrumen evaluasi hasil ya. Nah, selanjutnya ini Bapak akan membagikan terkait dengan instrumen kepuasan dari layanan konseling kelompok. Oke, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang petunjuknya ya. Jadi itu ada nama, inisial seperti yang tadi. Petunjuknya, nah, kalau ini ada 6 item. Kalau tadi 10 ini 6 item. Bacalah dengan teliti, berilah tanda centang pada kolom jawaban yang tersedia. Skor untuk masing-masing pilihan jawaban harus sebagai berikut. Ada 3, 2, 1. Jadi kalau tadi yang 5, S, kalau ini hanya sangat memuaskan, dan kurang memuaskan. Dan ada 6 item. Jadi yang pertama penerimaan guru BK, kehadiran terhadap kehadiran peserta didik, ya kan. Yang kedua waktu yang disediakan untuk konseling kelompok. Yang ketiga kesempatan yang diberikan guru BK kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya atau idenya. 4. Kepercayaan Anda yang anggota kelompok terhadap guru BK dalam layanan konseling kelompok ini. Yang kelima adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan konseling kelompok. Yang keenam, kenyamanan dalam pelaksanaan konseling kelompoknya. Jadi ada 5 item, waktunya 10 menit, silakan diisi. 10 menitnya ini diisi secara jujur. Kira-kira isinya kesulitan apa enggak? Enggak ya, sudah jelas ya dengan itemnya ya. Kan. Isiannya jangan lupa diisi, diisi lagi dulu kurang 5 menit. Haus boleh untuk ini air menunjukkan kajian, jadi boleh diminum nggak apa-apa, silakan diambil ya, silakan diambil ya, silakan diambil. Sambil isi ya, jadi ini kan cuacanya seperti ini ya, hujan
sorenya sampai malam. Jadi dengan cuaca yang seperti ini tolong dijaga ya kesehatannya. Pas 9 dimanfaatkan waktunya. Terus biasanya kalian harus bisa benar-benar mengatur waktu ya, manage waktunya agar tidak terlalu capek, agar tidak terlalu tenaganya itu terforsir gitu. Harus benar-benar di waktu, mungkin dengan vitamin dengan cukup, terus mungkin kegiatan pondok yang padat, mungkin jam tidurnya agak sedikit berkurang, nah itu mungkin kali dengan vitamin. Terus kegiatan sekolah juga ada tugas dari bapak ibu guru ya kan, ajaran itu memang harus dikerjakan. Itu kan memang sebenarnya kewajiban kalian sebagai siswa, sebagai peserta didik ya kan, dikerjakan. Nanti suatu saat kalian akan menuai hasilnya ya kan. Pepatah bersakit-sakit dahulu, terus bersalah kemudian. Bapak juga seperti itu dulu waktu sekolah, ada tugas kerjakan, PR, apapun itu, tugas kelompok, tugas mandiri kerjakan. Jadi tahu seperti ini perjuangannya waktu kalian sekolah ini. Nanti kalau kalian sudah lulus SMA atau lulus dari kuliah dan kerja, nanti tahu perjuangan saya sampai titik saat ini seperti apa. Sudah isi masih sudah mengisi dua-duanya ya kan. Yang nanti pertama evaluasi hasil, yang kedua ini instrumen kepuasan dalam layanan konseling kelompok. Jadi menurut kalian ini sebagai anggota kelompok, dengan adanya layanan konseling kelompok ini kalian merasa terbantu nggak? Ya, terbantu. Solusinya akan diterapkan nantinya. Oh ya, diterapkan. Jadi dari Citra, Putri, Novel, Hanim sudah menjelaskan solusinya ya. Saya punya masalah seperti ini Pak. Saya kembali lagi ke kalian bagi anggota kelompok. Kalau punya masalah seperti itu, nah, kalian itu punya solusinya apa? Nah, itu diterapkan ya. Itu nanti sampai ada bermasalah lagi apa nanti disampaikan ke saya ya kan, selaku guru BK kalian di sini. Jadi nanti boleh datang langsung ke ruang BK ini atau mungkin pas waktu jam kosong itu boleh. Kalau bisa nggak ada tugas atau minta izin dulu ke guru BK-nya, atau pas jam istirahat itu boleh datang ke sini. Jadi mungkin ada hal yang kurang berkenan atau kurang enak waktu penyampaian di sini, mungkin ingin saya Pak ingin tunjuknya Pak Cicak lagi untuk membahas masalah yang ini memang harus lanjutan, itu nggak apa-apa. Jadi langsung datang aja ke sini, ke ruang BK ini kan. Nggak usah sungkan, nggak usah malu, jadi datang aja ke sini. Jadi saat Bapak masuk ada di ruang BK, sama Bapak akan siap membantu ya kan. Begitu. Jadi mungkin dari pesan manfaat atau harapan kalian setelah adanya proses layanan konseling kelompok ini apa kira-kira menurut kalian? Mungkin dari citranya apa pesan manfaatnya, apa kira-kira setelah proses ini konseling kelompok ini? Saya dapat membuka pembinaan sekolah lanjutan saya dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan adanya konseling kelompok sangat membantu saya dalam pengajaran alternatif. Ya, jadi terima kasih Citra ya. Terkait dengan hanya kita dapat memberikan manfaat, jadi dapat mencarikan solusi ya, atau solusi terkait dengan pemilihan sekolah lanjutan. Ya. Baik, terima kasih Citra. Mungkin yang lain anggota kelompok, silakan. Ya, Putri. Ada manfaat saya setelah layanan konseling kelompok ini adalah dengan pemberian layanan konseling kelompok yang dilakukan oleh anggota
saya merasa terbantu. Tentunya. Saya mampu menyembuhkan dan memanfaatkan diri saya serta tentunya orang tua dalam memilih karir atau sekolah lanjutan yang akan saya pilih. Jadi pasti Putri mendapatnya jadi terkait dengan konsum kelompok sangat bermanfaat ya untuk Putri ya. Terkait dengan apa yang disampaikan Putri seperti itu. Oke, selanjutnya ya apa yang silakan. Kesan dan manfaatnya saya setelah konsum kelompok ini juga saya dapat menunjukkan cara masuk ke sekolah lanjutan secara mandiri. Dengan ini saya merasa sangat terbantu akan adanya layanan konseling kelompok yang diberikan oleh Kerja. Terima kasih Aurel telah mengungkapkan pendapatnya. Jadi terkait dengan Aurel mampu menunjukkan cara masuk sekolah lanjutan secara mandiri seperti yang Pak jelaskan tadi ya kan. Ada beberapa jalur, ada beberapa jalur afirmasi dan jalur prestasi akademik, non akademik yang punya sertifikat tadi disampaikan dibuatkan dilampirkan di pendaftaran sekolah lanjutan seperti itu. Ya. Jadi terima kasih kalian sudah hadir di sini ya kan, sudah mengutarakan pendapatnya, kelusannya. Dan nanti misalkan selanjutnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan lagi, perlu ditindaklanjuti ya kan. Jadi Bapak akan memberikan layanan selanjutnya ya, di pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini mungkin ada hal yang ditanyakan kira-kira kepada Bapak. Ada ya, sudah cukup jelas ya kira-kira. Jadi jelas karena juga waktunya sudah habis ya ini 2 jam pelajaran ya kan. Ya, Pak ucapkan terima kasih telah hadir di sini dan Bapak harap dan berdoa semoga nanti kalian mendapatkan karir dan sekolah lanjutan yang diinginkan. Amin. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.